Dahulu kala ada seekor kambing tua. Dia punya 7 anak. Dia mencintai mereka seperti hanya seorang ibu yang bisa mencintai anak-anaknya. Dia akan pergi ke hutan, membawa tumbuhan dan ranting untuk makan siang. Dia memanggil semua anaknya dan memperingatkan mereka untuk takut pada serigala jahat. Dia sering berpura-pura, tetapi Anda bisa langsung mengenalinya dari suara kasar dan cakar hitamnya. Anak-anak memahami segalanya dan meyakinkan ibu mereka bahwa mereka akan sangat berhati-hati. Kambing tua itu berangkat dengan tenang. Sedikit waktu telah berlalu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan berteriak dengan suara kasar agar anak-anak segera membukanya. Tetapi anak-anak dari suara kasar itu menyadari bahwa itu adalah serigala. Mereka menjawab bahwa itu bukan suara ibu, suaranya lembut dan kurus, dan suara ini sangat kasar, artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala pergi ke pedagang dan membeli kapur besar. Dia memakannya, dan suaranya menjadi tipis. Dia kembali, mengetuk pintu dan dengan suara pelan meminta anak-anak untuk membukanya. Serigala meletakkan cakarnya di jendela dan menunggu. Dan anak-anak melihatnya, dan menjawab bahwa kaki ibu itu bukan hitam, tapi putih, yang artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala itu lari ke toko roti dan meminta untuk memberinya sedikit adonan. Serigala mengurapi cakarnya dengan adonan. Penjahat itu datang ke pintu untuk ketiga kalinya, meletakkan kaki putihnya di jendela dan mengetuk. Mereka melihat anak-anak bahwa kakinya putih, dan mengira itu adalah ibu mereka. Mereka membuka pintu, tapi ada serigala di depan mereka. Mereka ketakutan dan mulai berpencar ke segala arah. Seorang anak melompat ke bawah meja, yang lain di tempat tidur, yang ketiga di atas kompor, yang keempat ke dapur, yang kelima ke lemari, yang keenam di bawah wastafel, dan yang ketujuh bersembunyi di jam kakek. Tapi serigala menemukan semuanya, membuka rahangnya dan menelan satu persatu. Hanya satu hal yang tidak dia temukan, yang termuda, yang bersembunyi di dalam jam. Setelah makan sampai kenyang, serigala pergi. Dia berbaring di padang rumput hijau di bawah pohon dan tertidur. Segera seekor kambing tua pulang dari hutan. Oh, apa yang dia lihat di sana? Titik-titik. Pintunya terbuka lebar. Meja, kursi, bangku terbalik, wastafel rusak, bantal dan selimut terlempar dari tempat tidur. Dia mulai mencari anak-anaknya, tetapi tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Saya memanggil mereka dengan nama, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia pergi ke jam, dan sebagai tanggapan ada suara kecil dari anak bungsu. Dia membawanya keluar dari sana, dan dia berkata bahwa seekor serigala datang dan memakan semua orang. Betapa kambing itu menangisi anak-anaknya yang malang. Akhirnya dia meninggalkan rumah, dan kambing termuda mengejarnya. Dia datang ke padang rumput, melihat seekor serigala sedang berbaring di dekat pohon dan mendengkur sehingga dahannya bergetar. Dia menatapnya dari semua sisi dan melihat bahwa di perutnya yang membengkak ada sesuatu yang bergerak dan menggelepar. Dia menduga bahwa ini adalah anak-anaknya, dan sangat bahagia karena mereka masih hidup. Dia menyuruh anak itu lari pulang secepat mungkin dan membawa gunting, jarum dan benang. Kemudian kambing itu memotong perut serigala dengan gunting, dan dari situ seorang anak menjulurkan kepalanya. Dan kemudian yang lainnya melompat keluar, semuanya berenam, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Betapa menyenangkannya itu. Mereka mulai memeluk ibu mereka, melompat dan menari. Kemudian kambing tua itu berkata bahwa akan menyenangkan memberi pelajaran pada serigala saat dia masih tidur. Mereka menarik batu dan memasukkannya ke dalam perut serigala. Seekor kambing tua menjahit perutnya, tetapi dia tidak memperhatikan apapun, bahkan tidak pernah bergerak. Serigala itu tertidur, berdiri dan merasakan kehausan di perutnya sehingga dia memutuskan untuk minum air dari sumur. Dia nyaris tidak mendekati sumur, membungkuk ke air, dan batu-batu berat menariknya ke dasar sumur. 7 anak melihat ini, dan mulai menari kegirangan bersama ibu mereka. Begitulah cara mereka memberi pelajaran pada serigala jahat. Dahulu kala, pria malang Ali Baba tinggal bersama istrinya Zainab di sebuah negara jauh di timur. Dia mencari nafkah dengan kerja keras. Dia menebang kayu di hutan dan menjualnya di pasar. Suatu ketika, saat bekerja, Ali Baba memperhatikan bahwa seluruh detasemen penunggang kuda sedang berlari ke arahnya.
Karena takut, dia memanjat pohon dan bersembunyi di dedaunan. Para pengendara berhenti di bawah pohon dan mengambil karung-karung penuh emas dari kuda-kuda itu. Tepatnya 40 orang, dipimpin oleh kepala suku Hasan yang bermata satu. Ali Baba langsung menebak bahwa mereka adalah perampok yang telah kembali dengan mangsanya. Sementara Ali Baba gemetar ketakutan, kepala suku mendekati batu di dekatnya dan membisikkan mantra. Tiba-tiba sebuah pintu besi yang tidak mencolok, yang ditumbuhi rumput, terbuka di atas batu. Para perampok memasuki gua, menyembunyikan semua emas yang dicuri di sana, mengambil tas kosong dan kembali ke hutan. Setelah memastikan tidak ada perampok, Ali Baba turun dari pohon. Dia pergi ke pintu rahasia dan membisikkan mantra yang dia dengar dari kepala suku. Pintu terbuka. Ali Baba melihat gua besar yang penuh dengan emas, perak, kain mahal, dan berlian. Ali Baba melihat sekeliling, dengan cepat mengambil 2 kantong emas, memasukkannya ke keledai dan bergegas pulang. Kembali ke istrinya, Ali Baba menunjukkan padanya karung emas. Gembira melihat kekayaan itu, mereka mulai menghitung koin. Tetapi pasangan itu tidak berhasil, karena terlalu banyak koin. Uang itu seharusnya diukur dengan cangkir khusus, tetapi Ali Baba yang malang tidak memilikinya. Kemudian Zainab memutuskan untuk mengambil piala dari saudara kaya Ali Baba, Qasim. Qasim sendiri terbakar rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa pengemis Ali Baba membutuhkan gelas ukur untuk emas. Oleh karena itu, dia mengolesi dasar mangkuk dengan madu untuk mengetahui dengan tepat apa yang akan diukur oleh pasangan tersebut. Ketika Ali Baba mengembalikan mangkuk itu, Qasim memperhatikan bahwa koin emas telah menempel di madu di dasar. Ia menyadari bahwa Ali Baba menyembunyikan kekayaan darinya. Kemudian Qasim mendatangi saudaranya dan mengancam akan memberitahu raja tentang dia jika Ali Baba tidak mengatakan yang sebenarnya. Ali Baba yang ketakutan memberitahu Qasim tentang para perampok, gua, dan bahkan tentang mantra yang membuka pintu rahasia. Pagi harinya Qasim membawa 10 ekor keledai dan menuju ke gua. Setelah merapal mantra, dia masuk ke dalam. Kekayaan yang tak terhitung dari tembolok itu membuat Qasim pusing. Dia menari untuk waktu yang lama di antara emas dan batu mulia, mengisi tasnya dengan koin. Tiba-tiba terdengar suara kaki kuda di luar pintu. Para perampok telah kembali. Qasim mencoba bersembunyi di balik karung emas, tetapi perampok menemukan, mengikat dan menculiknya. Kepala suku bermata satu itu segera menyadari bahwa Qasim bukanlah satu-satunya yang mengetahui tentang tembolok di dalam gua. Kemudian perampok pergi ke kota dan mengetahui bahwa Ali Baba tertentu sebelumnya adalah orang miskin, dan sekarang tiba-tiba menjadi kaya. Ataman mengikuti Ali Baba pulang dan menandai pintunya dengan salib hitam untuk datang pada malam hari dan membalas dendam. Sore harinya, istri Ali Baba pergi ke taman untuk menyirami keledai. Dia melihat salib dan segera menyadari bahwa tanda ini tidak baik. Kemudian dia melukis salib yang sama di semua rumah tetangga. Pada malam hari, para perampok kembali dan melihat bahwa semua pintu telah ditandai dengan salib hitam. Mereka tidak dapat menemukan rumah Ali Baba. Rencana mereka gagal. Keesokan harinya, kepala suku menggantungkan 40 kendi besar di atas keledai, menyembunyikan para perampok di dalamnya dan berangkat ke kota. Di pasar, dia berpura-pura menjual mentega, dan dia sendiri kembali melacak Ali Baba. Saat hari gelap, kepala suku mengetuk rumah Ali Baba. Perampok itu meminta untuk bermalam, dan sebagai gantinya menawarkan untuk memberikan 40 kendi besar minyak. Dan Ali Baba setuju. Dia dengan ramah menerima kepala suku, dan bahkan diizinkan untuk membawa keledai ke halaman. Saat menyiapkan makan malam untuk seorang tamu, istri Ali Baba memperhatikan bahwa mereka baru saja kehabisan mentega. Kemudian dia pergi ke halaman untuk mengambil minyak yang dibawa tamu mereka. Namun tiba-tiba di dalam kendi terdengar gemerisik dan bisikan perampok. Kemudian Zainab berlari ke dapur, mengambil secangkir air mendidih dan menuangkannya ke salah satu perampok. Dia ketakutan, berteriak, melompat keluar dari kendi dan berlari menuju pegunungan. Seluruh detasemen mengejarnya dengan ketakutan. Menyadari bahwa dia juga akan segera ditemukan, kepala suku lari keluar rumah dan menghilang tanpa jejak. Dan Ali Baba dan istrinya hidup bahagia selamanya. Dan perampok tidak pernah kembali.